Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam serta salam sejahtera saya ucapkan kepada teman-teman ataupun kakak-kakak yang pada kesempatan kali ini mempunyai waktu luang untuk menonton video presentasi saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Nur Cahya Kasmirianti AR dengan NIM 105391101 dari kelas Fisika 5A Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu instrumen non-test study dokumenter. Oke, tak perlu lama-lama lagi, langsung saja. Adapun konsep dasar yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini yaitu saya akan membahas mengenai definisi dari studi dokumenter, kemudian tujuan dan manfaat dari studi dokumenter, jenis-jenis dari studi dokumenter, serta contoh format catatan harian studi dokumenter. Yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan studi dokumenter? Apakah teman-teman ada yang tahu? Oke, kata dokumen berasal dari bahasa Latin yaitu docere, yang berarti mengajar. Pengertian dari kata dokumen ini menurut Louis Goskal pada tahun 1986 seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu yang pertama berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah, sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan pertilasan arkeologis. Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsensi, dan lainnya. Lebih lanjut, Gostal menyatakan bahwa dokumen dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Sehingga dari banyaknya referensi pengertian studi dokumenter yang saya baca, saya dapat menyimpulkan bahwa studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan, membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh. Jadi, studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen yang dilaporkan dalam penelitian adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan dari studi dokumenter. Dilihat dari pengertiannya, studi dokumenter itu memiliki beberapa tujuan. Teman-teman dapat melihat tujuan yang pertama yaitu mempermudah pencarian data siswa. Yang kedua, sebagai alat pendukung untuk memahami masalah pada siswa yang diteliti. Yang ketiga, dapat membantu menemukan solusi masalah siswa yang diteliti. Yang keempat, bukti nyata dalam proses penelitian untuk membandingkan data yang diperoleh dari metode pengumpulan data lain. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat dari studi dokumenter. Adapun manfaat dari teknik studi dokumenter adalah yang pertama dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman siswa. Yang kedua, sebagai bahas pembanding antara data yang telah ada dengan data yang akan dikumpulkan. Selain manfaat, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam studi dokumenter ini. Yang pertama, untuk menjamin kebenaran data dokumenter itu perlu dicek kembali dengan teknik-teknik lainnya. Yang kedua, data siswa yang telah didokumentasikan perlu dianalisa dengan secermat-cermatnya agar tidak terjadi kesalahan ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis studi dokumenter. Jenis-jenis studi dokumenter yang saya bahas ini yaitu ada 3. Yang pertama mengenai catatan harian, yang kedua biografi, serta yang ketiga adalah anecdotal record.
Baik, yang pertama, saya akan terlebih dahulu membahas jenis-jenis studi dokumenter secara umum. Menurut para ahli mengklarifikasikan dokumen ke dalam beberapa jenis diantaranya. Yang pertama, menurut Bungin pada tahun 2008, dia membagi jenis-jenis studi dokumenter menjadi dua. Yang pertama, dokumen pribadi. Dokumen pribadi adalah catatan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya, yang berupa buku harian, surat pribadi, dan autobiografi. Sedangkan yang kedua adalah dokumen resmi yang terbagi pula atas dua. Yang pertama, interan, yang berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan lembaga untuk kalangan sendiri, laporan rapat, keputusan pimpinan, konvensi. Dan yang kedua adalah ekstern, yaitu majalah, buletin, berita yang disiarkan ke mass media, pemberitahuan, termasuk dalam klarifikasi di atasnya. Jadi dari sini kalian dapat menemukan perbedaannya antara dokumen pribadi dengan dokumen resmi. Selanjutnya, saya akan membahas lebih spesifik jenis-jenis studi dokumenter, yaitu catatan harian. Catatan harian merupakan perilaku seseorang yang pada umumnya menunjukkan kecenderungan seseorang dalam melakukan suatu hal. Misalnya saja, orang yang biasa melakukan membatik dapat dipahami sebagai kecenderungannya yang senang membatik. Oleh karena itu, guru dapat melakukan observasi terhadap siswa, baik menggunakan daftar checklist ataupun isian. Kemudian, hasil observasi dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. Observasi dilakukan dengan menggunakan buku catatan. Saya telah menampilkan contoh format penilaian isi pada buku catatan harian. Format yang saya buat di sini untuk isi catatan buku harian yaitu ada tanggal, hari, nama peserta didik, serta kejadian, baik itu kejadian positif ataupun kejadian negatif yang terjadi pada siswa. Selanjutnya, ini adalah contoh halaman sampul buku catatan harian. Contoh halaman sampul ini berupa nama sekolah, nama mata pelajaran, kelas, program studi, tahun pelajaran, nama guru, serta lokasi kalian mengajar atau lokasi kalian membuat buku catatan harian ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai biografi. Mungkin kata biografi ini tidak asing lagi di telinga kalian ya teman-teman. Tapi untuk mempermudahkan, saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai biografi. Biografi ini merupakan salah satu teknik non-tes dengan menggunakan data pribadi seseorang sebagai bahan informasi untuk penelitian. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilai. Teman-teman dapat lihat contoh format penilaian biografi yang saya tampilkan. Contoh biografi ini mungkin tidak asing lagi bagi teman-teman sekalian karena contoh biografi ini atau biodata ini dapat kita lihat pada halaman pertama pada lapor, baik itu rapor siswa anak TK, SD, SMP maupun SMA. Biografi ini juga ada yang terdiri dalam bentuk isian, yang dimana dalam bentuk isian itu biodatanya itu tidak terlalu monoton, akan diisi seperti contoh format yang saya tampilkan, tapi formatnya itu berbentuk seperti teks atau kalimat naratif. Oke, untuk yang selanjutnya, yang terakhir adalah saya akan membahas jenis-jenis studi dokumenter yang ketiga, yaitu anekdotal record. Catatan anekdot adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan langsung tentang sikap dan perilaku anak yang muncul secara tiba-tiba. Peristiwa ini terjadi secara insidental. Anekdotal record atau catatan kejadian khusus merupakan uraian tertulis mengenai perilaku yang ditampilkan oleh anak dalam situasi khusus. Catatan anekdot ditulis dengan singkat. Catatan anekdot juga menjelaskan sesuatu yang terjadi secara faktual, sesuai dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar.
dengan cara yang objektif atau tidak berprasangka dan tidak menduga-duga. Menceritakan bagaimana, kapan, dan di mana terjadi peristiwa itu, serta apa yang dikatakan dan dikerjakan oleh anak. Secara ideal, komponen yang diakses meliputi seluruh aspek perkembangan anak, yaitu secara fisik, baik itu dari motorik halus, motorik kasar, secara kognitif, yang dimana itu pula terjadi pada proses sains, matematika, serta secara bahasa, sosial emosional, seni, moral, dan nilai agama. Adapun jenis-jenis catatan anekdot, yang pertama adalah catatan anekdot instrumental. Catatan anekdot instrumental ini dilakukan di luar proses pembelajaran, misalnya saja saat sedang istirahat. Yang kedua, catatan anekdot periodik. Catatan anekdot periodik ini dilakukan di dalam proses pembelajaran, misalnya saat sedang pembelajaran menggambar. Oke, ini adalah bentuk format penilaian yang saya buat untuk anecdotal record. Format catatan anekdot dalam pembelajaran fisika yang terdiri atas kelompok, semester, tahun pelajaran. Untuk formatnya sendiri saya menyertakan tanggal, nama anak, peristiwa, tafsiran permasalahan, serta tindak lanjut dan pemecahan. Di sini saya mengambil satu contoh kasus yang terjadi pada tanggal 7 November tahun 2010. Atas nama Amalia Ahmad, peristiwanya itu Amalia tidak mau mendengarkan dosen. Tafsiran permasalahannya, Amalia asik ngobrol dengan teman sebangkunya. Serta tindak lanjut dan pemecahan yang saya berikan yaitu dosen mengajak Amalia untuk maju dan bercerita di depan kelas. Untuk selanjutnya, ini adalah contoh catatan harian dalam pembelajaran fisika. Komponennya itu ada nama guru, kelas atau semester, mata pelajaran, tahun ajaran. Format penilaian yang saya buat itu, yang pertama ada nomor, hari atau tanggal, kompetensi dasar, indikator, kegiatan pembelajaran, serta kendala yang dihadapi. Setiap guru berhak membuat formatnya masing-masing, karena format pada catatan harian itu dibuat sesuai dengan kebutuhan dengan melakukan asesmen lapangan terlebih dahulu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Satu pesan dari saya, kejarlah ilmu, karena dengan ilmu kamu bisa menggenggam dunia dan mengejar mimpi besar. Jadi, teman-teman jangan takut bermimpi, terus ikhtiar, sabar, dan bekerja keras. Oke, sekian dari saya. Billahi fisabilil haq. Wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.